Sebelum kejadian mereka meninggal itu, mereka udah meninggalkan perangai kalau kata kami orang Bengkulu. Mungkin kalau bahasa kita itu meninggalkan tabiat, meninggalkan tanda-tanda bahwa mereka hendak pergi. Kejadian ini mengarahkan saya, pekerjaan ini mengarahkan saya untuk datang kembali ke Datar Lebar di 2014 akhir. Itu di depan muka loh, di depan muka kita itu. Ini lebih ekstrim daripada minta beras. Ingat betul saya itu. Dia bilang, jenguk kami. Halo sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai cerita misteri dan pengalaman nyata dengan narasumber yang langsung mengalami kejadiannya. Ini dia misteri nyata tanpa rekayasa. Kali ini kita akan melanjutkan cerita saksi misteri yang akan diceritakan oleh Bang Gali mengenai tragedi Datar Lebar. Assalamualaikum Bang Gali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Gali, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doanya rekan-rekan, berkat doanya keluarga. Oke. Kemarin kita sudah membahas dari part 1 hingga part 3. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya di cerita ini mungkin agak sedikit menyinggung perasaan dari para saksi lain dan akan menyinggung perasaan keluarga almarhum. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Karena apa? Di sini bukan hanya saya yang menjadi saksi dan bukan cuma saya yang mengalami trauma, tapi lebih dari 100 orang. Karena saat kejadian itu hampir para penggiat alam di Bengkulu hadir di sana dan pastinya keluarga korban pun sangat Setelah ekspedisi 2014, saya sendiri sebagai leader saat itu dan adik-adik di Palaspa turun membawa kenangan, turun membawa cerita, dan saya pribadi pun ada beban sendiri yang saya pikul. Dalam hal ini saya masih terus bertanya, sebenarnya apa yang diminta, sebenarnya apa yang salah dan apa yang kurang. Saya pikir dan itu terbawa sampai ke rumah, terbawa dalam kehidupan saya. Tapi inilah kuasanya Allah. Tanpa saya sadari Allah memberikan jalan untuk saya untuk menunjukkan apa yang salah. Tanpa disadari juga semua informasi tentang tragedi Datar Lebar itu, tragedi yang terjadi di tahun 2002 itu mulai muncul. Mulai dari informasi keluarga, mulai informasi dari rekan-rekan saksi yang lain, itu mulai muncul. Yang pertama apa? Dari keluarga dan teman-teman itu sering cerita ke gua, "Lih, sebenarnya ada cerita yang kita simpan," katanya. Sebelum kejadian mereka meninggal itu, mereka udah meninggalkan perangai kalau kata kami orang Bengkulu. Mungkin kalau bahasa kita itu meninggalkan tabiat, meninggalkan tanda-tanda bahwa mereka hendak pergi. Yang pertama, kurang lebih seminggu sebelum keberangkatan mereka berkemah itu, ya kan? Ada salah satu korban ini yang biasanya cuek, sehari-harinya dia anaknya cuek, masa bodoh lah, nggak peduli sama teman-teman yang lain. Tapi dalam 1 minggu ini mereka care, dia care dengan teman-temannya, sampai hal-hal kecil aja mereka care, ya kan? Mau ke kantin, dia nanya teman-teman, ada yang mau nitip nggak? Gua mau ke kantin nih, ya kan? Atau ada lagi yang bertanya lagi dia, lo orang balik jam berapa? Gua bareng dong. Mulai aktif. Interaksinya mereka mulai aktif. Mulai care dan ini nggak biasa. Tapi ya itulah tadi, namanya firasat, namanya tabiat, kita nggak bakal tahu kalau belum kejadian. Nanti setelah kejadian baru tahu, oh iya, kemarin mereka meninggalkan pesan. Oh iya, kemarin mereka udah mulai ngasih tanda-tanda tak lazim. Terus ada lagi korban yang kedua juga kayak gitu juga. Seminggu sebelum kejadian kurang lebih,
itu ada ucapan yang kurang apa ya enggak? Ada ucapan yang agak aneh gitu loh, agak mengganggu. Karena apa? Biasanya kalau kita itu kalau di Bengkulu kalau kami anak-anak SMA itu pasti sering bertanya kan, "Woi, liburan kok apa lo, Kak?" Nah, jadi maksudnya liburan ini kita ngapain sih gitu kan. Terus si almarhum dia bilang, "Cak mano kalau kita liburan kok buka tenda besar, berkemah gedang." Jadi kalau kita artikan tuh gimana kalau liburan ini kita buka tenda yang besar, kita berkemah besar, ya kan? Itu nggak ada yang ngeh. Anak-anak cuma ngomong apa negak tenda besar di gunung tuh, biar terjun tuh ngapa lo buka tenda besar. Nggak taunya apa? Ini adalah isyarat dari dia, pesan dia bahwa apa? Setelah meninggal ternyata apa? Di rumah dia berdiri tenda besar, tenda apa? Tenda taruh, tenda hajat itu. Ini jadi yang dia maksud dengan tenda besar itu tadi. Tenda besar itu yang dimaksud. Bukan dia mendirikan tenda yang besar di sana. Yang kenapa? Kita tahu lah ukuran-ukuran tenda-tenda kita zaman konvensional palingan isi 4, isi 8, ya kan? Isi 4 diisi 8, isi 8 kita isi 12. Kan kayak gitu kejadiannya. Terus ada lagi satu lagi almarhum juga. Ini adalah orang yang kalau bahasa kita sekarang itu anaknya selonong boy. Pergi nggak pamitan, kemana aja nggak tahu pulang jam berapa, mau perginya kemana itu nggak pernah pamitan ke orang tua. Tapi pas di detik-detik terakhir dia mau berangkat camping gitu, si almarhum bisa-bisanya itu mendatangi kedua orang tuanya. Orang tuanya lagi duduk, ya kan, orang tuanya lagi duduk di teras itu. Dia datengin kedua orang tuanya, dia bilang, "Mak, Mbak, aku ndak pai berkemah, tolong diizinkan." Terus orang tuanya bilang, "Wah, apa lo, Kak, kamu tuh kemah-kemah tuh? Ngapain lo kemah-kemah? Tolong lama izinkan. Ini aku janji," katanya. "Ini aku berkemah nih, kemah pertama aku dan aku janji ini terakhir untuk aku kemah." Orang tuanya ya mungkin dengan senang hati lah ya, pikir anaknya udah nggak mau kemah lagi atau ya ini mungkin liburan dia pengen kemah. Tapi ternyata apa? Ya memang betul. Itulah pertama kali dia kemah dan nggak bakal pernah kemah lagi. Dan mungkin dia pun akan berkemah lagi ya di surga nanti. Ya kan? Kita nggak ada yang ngeh. Itulah yang namanya firasat. Semua meninggalkan tabiat, ya kan? Dan juga di saat perjalanan, cerita di hari H mereka berangkat itu, ada satu senior saya yang juga memberikan informasi, katanya sebelum mereka berangkat, mereka sempat ketemu. Ya, sempat ketemu. Ini di lokasinya kalau kita dulu namanya camping karena belum punya kendaraan sendiri dan kendaraan umum pun kita uang masih pas-pasan anak sekolah. Kita sering melakukan estafet. Jadi kalau orang Bengkulu ngomongnya estafet, mungkin rekan-rekan Bengkulu masih ingat dengan tanda-tanda seperti ini. Ya, kayak lagi mungkin teman-teman ingat, ya itu artinya apa? "Bang, numpang, please, numpang. Kami mau numpang." Gitu ya, numpang mobil. Mungkin kalau orang-orang daerah Jawa lebih bilangnya BM, bener Mas. Nah, BM ya kan. Nah, kita numpang dan kejadian itu kurang lebih maghrib. Persis seperti waktu saya maghrib itu sudah berangkat dengan kondisi hujan. Ternyata di Bengkulu kota pun kondisinya hujan. Dan itu hujan petir. Bukan cuma hujan biasa, hujan petir. Mereka masih tetap kekeh cari BM dengan basah-basahan. Ya. Ketemu dengan si senior ini tadi, salah satu senior kita di penggiat alam. Si senior ini cuma bilang, "Wah, nak mana kalian tuh? Mau kemana kalian? Hujan-hujan petir gini masih juga pada mau camping, cari mati sama orang tuh." Korban menjawab, "Bang, orang berkemah itu memang nak cari mati. Orang di rumah bae pacak mati, orang tidur bae pacak mati. Ya kami berkemah kalau takut mati mendingan tidur di rumah." Itu mereka jawab. Dan terjadi apa? Itulah kata-kata terakhir si senior ini ya bertegur sapa dengan almarhum. Dan itu terngiang di hatinya si almarhum, si senior ini selalu teringat itu kata-kata terakhir saya. Kenapa saya saat itu tidak cegah dia untuk tetap berangkat, ya kan? Kenapa saya tidak cegah adik-adik saya untuk berangkat? Karena kondisi yang betul-betul ekstrim. Jadi di sini ada sedikit yang saya mau sampaikan adalah apa? Kita yang namanya berperilaku, beretika, tolong jangan asal ucap. Yang pertama ya kan? Jangan asal ucap. Dan kedua untuk para penggiat alam, tolong juga jangan cuma modal nekat kalau mau camping. Dengan keadaan yang seadanya ya, dengan ilmu yang pas-pasan,
dan satu hal lagi tidak menguasai lapangan. Dia tidak bisa memanage apakah sekarang musim hujan, apakah sekarang musim kemarau, apakah nanti di sana keadaannya seperti apa. Mereka tidak. Yang mereka tahu apa? Anak-anak rame, teman-teman lagi rame di gunung. Gue berangkat. Karena apa? Gue pengen sama teman-teman. Ya, di sini juga. Nah, inilah kebersamaan ini yang akan menjadi cerita kita terus. Ya, karena apa? Setiap orang mungkin kayak seperti saya selalu rindu dengan kebersamaan. Saya di rumah bingung, ngapain lah di rumah? Karena apa? Saya bukannya era yang sekarang mainan handphone betah, enggak. Zaman saya nggak ada handphone. Zaman kami dulu itu kalau di rumah pasti dicari di mana lah anak-anak ini nongkrong, dan itu pasti ketemu. Tahu tongkrongan anak-anak di mana, pasti ketemunya, dan kita di sana bercanda gurau walaupun sampai nanti ujung-ujungnya ada yang berantem ya. Ya, tapi itulah indahnya ya kebersamaan tadi. Itu akan mendekatkan kita menjadi sebuah persahabatan. Mereka berangkat itu tanda-tanda di saat sebelum kejadian. Ya kan? Di lokasi kejadian seperti yang sudah saya bilang bahwa saya ingatkan, jangan dirikan tenda di sana karena apa? Kita tadi kejatuhan ranting, ya kan? Tapi si korban dan tim ini tidak menghiraukan, mengacuhkan itu. Sampai akhirnya sekitar jam 12 malam kita giliran piket. Ada salah satu dari tim mereka ini bilang ke saya, karena kita tenda itu ada depan, jadi saling tukar omongan, kita nggak gabung waktu itu, sambil teriak aja, "Leh, tenda kau tuh ngapa gelap nian?" "Kenapa tenda lu kok gelap banget sih?" katanya. "Lah macam tenda mayat," katanya. Itu yang firasat yang diberikan ke saya. Itu tanda yang dia berikan ke saya. Dan saya nggak berpikir negatif. Saya cuman kasih tahu, ya udahlah, tengah hutan ngapain ngomongin kayak gitu. Nggak pas kamu tuh ngomongin kayak gitu di sini. Tolong dijaga mulut tuh. Lah nian lih katanya tuh kan. Beneran tenda lu tuh hawanya tuh nggak enak katanya. Kata orang ini tadi. Persis tenda mayat kata dia. Dan kejadian apa? Langsung saya lompatkan ini. Di pagi hari itu ternyata apa? Tenda saya itulah yang digunakan untuk membungkus mayat itu. Untuk membungkus tubuh korban yang sudah bercerai-berai, ya kan? Itu bungkus kita gulung pakai tenda itu, dan itulah yang dimaksud dengan tenda mayat, ya kan? Ternyata tenda untuk membungkus mayat. Itu pesan yang ingin mereka sampaikan. Sudah kejadian itu, ini firasatnya, dan itu informasi itu mulai bermasukan ke saya, dan itu meninggalkan beban untuk saya. Tapi akhirnya coba saya tanya ke teman-teman, kalian anak-anak Palaspa gimana dengan kejadian kemarin, kejadian di saat kita pendakian dengan adik-adik calon anggota ini? Alhamdulillah adik-adik yang lain nggak ada informasi bahwa mereka apakah ada beban atau apa, tidak. Tapi mungkin saya yakin mereka punya cerita sendiri. Yang punya cerita silakan nanti komen. Tapi ada satu hal yang saya agak seneng ini ya. Ternyata ada seniornya yang bilang, dengan kejadian itu insya Allah mereka punya rencana untuk melakukan tahlil rutin, tapi nggak tahu masalah mereka melaksanakan atau tidak, saya tidak ikut campur. Kenapa? Saya sendiri bukan alumni dari SMA Negeri 4 itu. Sampai akhirnya saya sibuk dengan pekerjaan, entah kenapa ya, kejadian ini mengarahkan saya, pekerjaan ini mengarahkan saya untuk datang kembali ke Datar Lebar di 2014 akhir. Di 2014 akhir mengarahkan saya untuk datang ke Datar Lebar kembali. Waktu itu saya dapat program kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pemetaan. Waktu itu proyeknya proyek PRONA, Program Nasional Agraria, itu adalah pemetaan pembuatan sertifikat pertama kali sekaligus dengan pemetaan bidang. Di situ dapat di Desa Datar Lebar, dan dengan estimasi waktu kurang lebih itu 7 hari saya di sana. 1 minggu di sana. Datang saya ke Datar Lebar membawa surat tugas. Kebetulan waktu itu saya berdua dengan orang tua saya, karena orang tua saya yang orang BPN, dan saya diberikan tugas itu ke orang tua, dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini. Datang ke rumah Bapak Sekdesnya. Waktu itu kita langsung nemui Sekdesnya, tidak ke Kadesnya tapi ke Sekdesnya, karena ini nanti program ini Sekdes yang akan secara teknisnya dia yang lebih tahu. Namanya Bapak Tarmizi. Ya, Bapak Tarmizi, kita bersapa ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan, dengan wassalam, kita jelaskan proyek-proyeknya. Tapi di sini saya tidak cerita dengan Pak Tarmizi bahwa saya pernah kesini dan bahwa saya pernah ada tragedi. Tapi Pak Tarmizi ini kenal dengan saya.
Jadi di situ tidak ada lagi yang namanya, oh kamu pernah kesini nggak? Karena apa, dia secara mungkin nggak asing nih orang ini, mukanya nggak asing nih. Dan saya juga seperti itu, karena apa, urusan saya pekerjaan, bukan urusan untuk ngurusin yang namanya ekspedisi seperti yang sudah saya lakukan. 3 hari bekerja di sana tanpa saya mempedulikan air terjun itu. Coba kita lupakan masalah air terjun. Tapi ternyata apa, di hari ketiga ini tetap nggak bisa kita, yang namanya langsung pergi begitu saja nggak bisa. Di hari ketiga kebetulan saya di rumah Pak Tarmizi ini diberikan kamar itu di bagian depan. Jadi di samping ruang tamu itu ada kamar, diberikan kamar untuk menginap di sana. Dan itu saya ingat sekali, saya tidur di sana menggunakan, kalau kata kita itu kasur Palembang. Mungkin teman-teman tahu kasur Palembang. Itu kasur gulung itu yang ada warna hijau, warna biru, yang cuma sekedar itu. Dan itu telinga kita tuh kalau tidur tuh menempel ke lantai, kedengeran, orang langkah itu kedengeran. Sampai hari ketiga itu malam, karena kita sudah capek dengan pekerjaan, sekitar jam 10 malam, karena telinga ini nempel ke lantai itu, terdengar orang melangkah. Saya pikir mungkin yang punya rumah nih melangkah gitu kan. Tapi ternyata langkah ini pelan suaranya. Cek, 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 cek. Dan itu kalau kita bisa menghitung, itu betul seperti suara seorang para pendaki yang sedang membawa keril. Gimana sih ya? Langkahnya tuh derapnya itu berat gitu loh, berat derapnya tuh. Cek, agak gesek, jek, agak gesek, jek, agak gesek. Jadi seperti mereka memang dalam keadaan lelah berjalan. Dan itu tidak stabil, Mas. Langkahnya itu nggak stabil. Beda dengan kalau kita anak paskibra atau anak yang sedang barbar kan, tak tuk. Ini nggak, cek, cek, cek. Ada langkah itu. Tapi aku tidak peduli. Tapi, di sini aku coba mulai langsung bayang itu mengingat, apakah ini pendaki yang sering mendatangi warga? Itu yang kepikiran aku. Itu kita karena aku ini orangnya peka gitu ya. Dengar suara dikit aja kebangun, dengar suara dikit aja aku penasaran. Di situ langsung melayang nih. Pikiran aku langsung melayang, apakah dia ini si pendaki yang katanya suka datang minta beras itu kan? Ternyata di tidurku ini, di posisi tidur itu, kebetulan aku posisi tidurnya badannya miring, ya kan, aku nggak bisa tidur telentang karena agak susah, dan tidur tengkurap juga aku nggak suka. Tidur miring dengan posisi mata setengah terbuka, itu di depan muka loh, di depan muka kita itu, ini lebih ekstrim daripada minta beras. Astagfirullahaladzim. Di depan muka saya itu orang tidur dengan kepala itu pecah. Depan muka gitu. Kita tidur ya, tidur. Almarhum datang depan muka. Dilema. Teriak jangan. Hati udah berteriak, tapi mulut terkunci. Gak tahu mau ngomong apa. Dan aku juga bisa ngerasain di belakangku ini ada. Posisi tidur itu di belakang punggungku seperti ada yang tidur juga, tapi nggak tahu siapa gitu loh, ya kan? Sampai akhirnya Aku beranikan buka mata betul. Apakah ini hanya halusinasi? Apakah ini cuman lemparan pikiranku yang tadi mengatakan si pendaki ini? Ternyata enggak. Ini berbisik. Jenguk kami. Ingat betul saya itu. Dia bilang jenguk kami. Karena 3 hari saya di sana, saya tidak ke datar lebar, saya tidak ke air terjun. Saya sibuk dengan pekerjaan 3 hari di sana. Dan ini datang, tidak lagi mengetuk pintu, tidak lagi pakai assalamualaikum, langsung tidur di depan mata. Dia cuma bilang, jenguk kami. Setelah itu hilang. Psst. Dan itu sangat mengganggu. Semalaman saya nggak bisa tidur gara-gara itu. Saya mau bangunin Pak Sekdesnya Pak Tarmizi, takut mengganggu istirahat dia, ya kan? Dan mungkin akan ditertawakan juga kalau saya cerita. Sampai akhirnya besok pagi baru saya bercerita dengan Pak Tarmizi. Pak, saya tadi malam begini dengan kejadian seperti tadi malam tanpa ditambah-tambahin. Dan Pak Tarmizi pun bilang, oh udah biasa itu. Lucu kan? Saya di sini dengan kengerian, dengan hawa yang nggak tahu ini bakal jadi apa. Pak Tarmizi cuma bilang, udah biasa kok itu. Ini membuktikan apa?
Ternyata mereka memang udah nggak aneh yang kayak gitu, ya kan? Yang selama ini menjadi momok buat mereka ternyata udah nggak jadi momok lagi, udah jadi sahabat ke mereka, udah menjadi berarti rutinitas penghibur mereka malam, ya. Udah nggak aneh lagi, kaget dong kita. Akhirnya saya pamit sama Pak Tarmizi, Pak, kita hari ini tetap kerja, tapi nanti setelah selesai kerja, aku izin mau ke air terjun. Dan alhamdulillah di hari itu pekerjaan lancar, walaupun aku masih terpikir terus dengan kejadian malamnya. Lancar, ya kan? Udah lancar pekerjaan, selesai kurang lebih jam 5 sore. Pulang kembali ke rumah Pak Sekdes, berarti ini udah hari keempat ya. Hari kelima. Karena hari keempat itu aku yang dikasih mimpi itu, dikasih penampakan itu. Hari kelima beres-beres, badan udah mandi, udah enak. Aku bilang lagi sebelum sholat maghrib bilang ke Pak Tarmizi, karena kita juga kan biasa sholat maghrib berjamaah dengan Pak Tarmizi ya ini. Pak, nanti malam aku pamit ya keluar rumah. Mau kemana Mas? Aku mau ke air terjun. Sama siapa? Sendiri aja deh. Ya, karena apa? Aku nggak mau ngerepotin Pak Tarmizinya. Yang pertama karena memang perjalanan dari rumah Pak Tarmizi sampai ke air terjun itu kurang lebih 1 jam. Dan mungkin dengan keterbatasan penerangan, ya kan, keterbatasan tenaga dan juga sudah sama-sama capek, aku pikir udah deh aku berangkat sendiri aja. Ya, akhirnya kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib kita makan malam, karena memang di Bengkulu itu kita punya adat kalau namanya makan malam itu selalu satu meja, ya kan. Jadi dalam artian apapun itu ya rezeki banyak kita berbagi, rezeki dikit jadi nikmatin, kan gitu. Makan sambil ngobrol-ngobrol. "Le, kamu mau ke air terjunnya lewat jalur mana?" kata dia. Oh, ternyata jalur ini udah berubah. Kalau dulu kan kita sampai tahun 2002 itu nggak pikir kita lewat jalur irigasi. Tapi ternyata sekarang udah ada jalur dari PU, itu udah di doser dan itu lebih enak kata Pak Tarmizi. Oh ya udah Pak, terima kasih kalau memang ada jalur itu. Dah sampai akhirnya pas Ba'da Isya, ya habis sholat isya, habis makan sholat isya aku pamitan. Cuman bawa tas, ya kan, tas ransel itu, tas ransel, ya kan. Isinya cuman ya nggak banyak, cuman air minum sebenarnya isinya gitu kan. Cuman nggak enak pula kalau kita tenteng-tenteng pakai kantong plastik kan nggak enak. Pakai tas isi air minum, nggak banyak, dibekalin 1 senter. Aku mulai jalan dengan ya itu tadi. Apa sih maunya lu orang? Apa sih maunya dia? Kok sampai bilang jenguk kami? Ya, jalan sampai di persimpangan. Nanti kalau kita setelah SD itu ketemu persimpangan. Nah di sini persimpangannya ini ternyata. Aku dulu mendaki datar lebar itu lewat kanan, ya kan? Itu langsung nanjak irigasi. Tapi ternyata sekarang jalurnya sebelah kiri. Lebih landai dan jalurnya udah rata lah. Nanti ini ngelewatin kebun kopi sama kebun durian. Kalau yang lewat jalur baru ini, kalau lewat jalur yang lama itu ya kita cuma ngikutin irigasi air itu aja kan. Tapi di sini malah timbul keraguan. Aku jalur baru nggak tahu loh, ya kan? Tapi akhirnya apa? Aku putuskan untuk lewat jalur lama. Walaupun jalur lama ini udah nggak pernah dilewatin orang dan itu sudah, kalau informasi dari Pak Tarmizi itu udah jadi hutan kelambu. Kalau kata kami itu hutan kelambu itu hutan-hutan kecil itu ya. Jadi itu udah nggak kelihatan jalur itu dan irigasinya pun yang dulu bentuknya siring kalau kata kami sekarang udah dirubah ke dalam bentuk pipa, ya kan, udah nggak kelihatan lagi. Tapi nggak tahu ya, aku ambil jalur kanan, itu tiba-tiba kayak tabir itu buka. Seperti aku kembali ke tahun-tahun aku ndaki dulu. Jalan ini terang, jalan ini jelas. Dan itu aku lewatin. Aku cuma ya wallahualam, ya Allah tunjukin aku jalan, cuman itu aja. Ya Allah tunjukin aku jalan. Dan itu kita lewat tuh. Jalur yang harusnya ini udah hutan kelambu, itu aku lewatin, nggak ada satupun yang namanya kayu melintang di jalan atau duri rotan yang nyangkut di badan kita tuh nggak ada. Lewat sampai akhirnya aku di atas ketemu satu pondok. Ya kan, udah jalan melalui gas ini satu pondok dan itu pondok ini memang dulu kalau kita pendakian lama pasti pada tahu, kita sering istirahat di sana di pondok itu. Tapi informasi dari Pak Tarmizi bahwa itu udah jadi hutan kelambu. Kita tanya pondok siapa? Berarti pondok itu secara logikanya sudah tidak ada. Tapi di malam ini, di perjalanan ini pondok itu masih ada. Posisinya itu, posisi tangan dia itu seperti ini. Dan di atas tangannya itu ada pakaian.
Dan di saat itu juga, di saat mulai aku melihat wanita itu, tiba-tiba kepalanya ini menoleh ke arah saya. Nah di sini nggak ada lagi yang namanya aku ingat keluarga, nggak ada lagi sampai astagfirullahaladzim, aku nggak ingat Tuhan saat itu. Ada yang salah dari kami. Yang salah dari kami itu apa? Kami tidak memanusiawikan jenazah.